Ma nggak tega gitu, karena kok bisa sejahat itu ya sama mantan suami yang pernah memberikan citra yang baik buat dia. Sosok Ruben ini nggak boleh dilupain lah. Ibarat kata, kalau dilupain karena apa? Kalau nggak ada Ruben, dia tidak akan timbul gitu loh maksudnya. Sebenarnya tuh kayak orang-orang yang katanya ngaku yang CEO itu katanya harusnya nggak usah ikut campur gitu, maksudnya nggak usah ikut campur karena dia bukan bapak kandungnya gitu. Hubungan yang sempat dibangun bersama kini justru berubah menjadi konflik yang kian memanas. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah Tan terlihat semakin rumit, hingga persoalan yang awalnya dianggap sebagai urusan pribadi kini melebar dan melibatkan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar. Di tengah polemik yang belum juga menemukan titik terang, Sarwendah diketahui mengambil langkah baru dengan mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan guna mencari pendampingan. Kehadirannya di lembaga tersebut pun langsung menjadi sorotan, mengingat konflik terkait hak pengasuhan kedua putri mereka pasca perceraian hingga kini masih menjadi perdebatan. Menariknya, langkah yang diambil Sarwendah tersebut rupanya turut mengundang perhatian Magfera. Sosok yang telah lama mengenal Ruben itu pun ikut menyoroti perkembangan konflik yang belakangan semakin menyita perhatian masyarakat. Lantas seperti apa tanggapan Magfera terkait upaya yang diambil oleh Sarwendah? Dan seperti apa pula sosok Sarwendah di mata Magfera? Tapi kalau boleh jujur, Ma juga nggak kenal pasangannya itu, kalau nggak mantannya itu, kalau nggak kenal sama nggak lihat Ruben, Ma ngelihat oh ternyata dia penyanyi ya gitu. Karena dulu ya Ma kan nggak kenal ya, memang Ma kan bukan dunianya Ma juga sih ya. Gitu. Personilnya 9 ya Ma? Iya, personilnya banyak begitu mana kelihatan nih kalau memang nggak ada sosok pendamping yang dilihat orang, ngerti nggak sih? Kalau boleh jujur gini, Ma aja sendiri nggak kenal. Ma nggak kenal, Ma ngelihat pas nikah sama Ruben, Ma baru oh dia pernah di situ ya gitu. Tadi Ma nggak gitu kenal, nggak ngeh. Pas nikah sama Ruben kan, sama Ruben tuh dijadikan sosok ibu yang baik, sosok ibu yang lembut. Orang tuh semua tuh melihatnya bahwa gila, good mother. Wih gila, pasangan serasi nih, keren banget Ruben nih ngebentuk istri dan anak-anaknya. Kan kita ngelihatnya sebagai kacamata penonton lah, anggap aja Ma ini penonton yang melihat, yang membentuknya itu siapa? Pasti Ruben, gitu loh. Sosok Ruben ini nggak boleh dilupain lah. Ibarat kata, kalau dilupain karena apa? Kalau nggak ada Ruben, dia tidak akan timbul gitu loh maksudnya. Ingetnya yang baik aja gitu loh sama orang. Jangan ingetnya yang jelek-jelek aja. Dan pesan juga nih untuk semua orang ataupun pasangannya atau siapapun, jangan pernah mau dikomporin orang. Sebelum Sarwendah mengambil langkah dengan mendatangi Komnas Perempuan, Ruben Onsu ternyata sudah lebih dahulu mencari jalan penyelesaian melalui Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Keputusan itu diambil Ruben setelah dirinya mengaku diliputi kekhawatiran terhadap kondisi kedua putrinya, terlebih setelah cukup lama tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sang anak. Kunjungan ke KPAI disebut menjadi langkah awal yang ditempuh Ruben untuk memperjuangkan apa yang menurutnya menjadi kepentingan terbaik bagi sang anak. Namun upaya tersebut tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Presenter berusia 42 tahun itu dikabarkan telah menyiapkan langkah lanjutan dengan menempuh jalur hukum melalui gugatan hak asuh anak. Dan di tengah berbagai upaya yang dilakukan Ruben, Magfera kembali ikut memberikan tanggapannya. Sebagai sosok yang telah lama mengenal Ruben, ia mengaku tidak heran dengan langkah yang diambil sang presenter. Menurutnya, sejak dulu Ruben dikenal sebagai pribadi yang selalu menempatkan anak-anaknya di atas segalanya. Kalau Ma lihat, kalau Ruben orangnya nggak kepancing. Karena Ruben itu dia fokusnya sama anaknya terus. Dia takut anaknya kenapa-napa, takut mentalnya terganggu. Ya sosok bapak yang baik lah.
Sosok bapak yang baik ya gitu, takut mental anaknya yang kena. Gitu loh. Kalau yang Malia tuh Ruben bener-bener apa ya, maksudnya gimana pun juga gue bapak, nggak ada mantan bapak nih, nggak ada mantan ibu, ada juga mantan istri, mantan suami, tapi nggak ada mantan anak. Nah itu dia kasihan, maksudnya untuk semua nih yang orang-orang di sekeliling si mantan atau di sekelilingnya Ruben atau di si mana lingkungan dimanapun berada, jangan sampai terlalu banyak ngomporin gitu. Kasihan Ruben loh, maksudnya Ruben itu maunya masalah ini jangan keangkat karena anak. Yang dilihatnya adalah anaknya ini gitu. Betran yang tidak sedarah aja disayangnya seperti itu gitu loh. Apalagi sama anak kandungnya gitu, ngerti gak sih? Ya. Itu loh yang harus dilihat dari kacamata. Gini, sosok Ruben seorang bapak yang takut anaknya tuh kenapa-napa. Tapi kalau ada bapak-bapak lain nih, bapak-bapak lain yang mengaku bapaknya, harusnya juga mengerti bahwa Ruben ini adalah bapak kandungnya yang harus benar-benar dihargain gitu loh. Karena bukan apa, anak itu harus menghargai orang tua. Anak itu harus sayang sama orang tua. Jangan sampai dibikin anaknya itu membenci bapaknya, itu jangan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh lo memutuskan silaturahmi anak sama bapak. Dosa besar yang melakukan itu. Ibunya juga akan kebawa dosa. Karena apa? Memisahkan anak dan bapak, memutuskan silaturahmi. Apalagi kalau sampai anaknya membenci bapaknya. Oh, nggak boleh. Itu dosa. Kalau bisa kita tuh jadi jarum buat bikin nyambung, bukan jadi pisau untuk jadi memisahkan. Jadilah jarum untuk menyambungkan. Ini malah dipisahin anak sama bapak, kan nggak boleh. Langkah yang diambil Ruben Onsu dinilai menjadi cerminan betapa besar perhatian dan rasa protektifnya terhadap Thalia dan Tania. Di tengah konflik yang masih bergulir, ia tampak tidak ragu menyuarakan berbagai hal yang selama ini menjadi kegelisahannya sebagai seorang ayah. Belakangan, Ruben bahkan secara terbuka mengungkap kekecewaannya karena kedua putrinya disebut kerap dilibatkan dalam aktivitas live jualan hingga larut malam. Tak hanya itu, pria yang pernah berperan dalam film Lenong Bocah itu juga mengaku menaruh perhatian pada perubahan sikap yang belakangan terlihat pada kedua buah hatinya. Perubahan tersebut dianggap cukup berbeda dari biasanya dan memunculkan kekhawatiran tersendiri di benaknya. Dari sinilah berbagai spekulasi mulai bermunculan, termasuk dugaan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan lingkungan tempat anak-anak itu kini tumbuh dan beraktivitas. Anak kecil itu ibarat kata masih suci loh, pemikirannya tidak seperti orang tua yang sudah bercampur. Jadi kalau dia didoktrin dengan untuk membenci ataupun tidak sayang sama bapaknya, sama orang tuanya, pasti ada omongan yang tidak baik yang nyampe ke anak, gitu loh. Gak mungkin anak sekecil itu bisa berbicara seperti itu kalau tidak ada omongan-omongan negatif di lingkungannya. Hal seperti ini misalkan tiba-tiba ada anaknya berucap seperti itu kepada Ruben, berarti ada lingkungannya yang membuat anak ini menjadi kurang ajar kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Itu aja sih gampang menilainya, karena anak kecil itu kan masih suci ya, pemikirannya itu belum dewasa, dia baru dimasukin ini seperti ini, otomatis kok gitu ya, akhirnya terdoktrin lah si anak itu tentang sosok yang dijelekin. Kalau Mak yakin Ruben bisa kok menghandle anak-anaknya dengan baik, karena memang yang Mak lihat Uben itu sangat sayang banget sama ibunya. Sangat sayang banget sama orang tuanya, sama ibunya dia sayang banget. Jadi Mak yakin banget dia bisa menghandle anaknya supaya anaknya jangan terpengaruh dengan orang-orang yang yang cumannya bisa untuk ngompor-ngomporin doang. Belum tentu jadi bapak.
Perubahan sikap yang disebut terlihat pada Thalia dan Tania rupanya ikut memicu beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang kemudian mengarahkan perhatian mereka kepada Sarwendah sebagai sosok yang selama ini paling dekat dengan kedua putrinya. Berbagai komentar pun bermunculan, mulai dari yang mempertanyakan pola pengasuhan hingga yang menilai ada perubahan dalam cara Sarwendah mendampingi anak-anaknya. Padahal, selama bertahun-tahun Sarwendah dikenal publik sebagai figur ibu yang begitu telaten dan selalu hadir dalam setiap momen tumbuh kembang buah hatinya. Citra tersebut bahkan membuatnya kerap mendapat pujian sebagai sosok ibu panutan. Namun belakangan, pandangan sebagian publik mulai berubah seiring munculnya berbagai polemik yang menyeret namanya. Sorotan semakin tajam setelah Sarwendah diketahui menjalin kedekatan dengan Giorgio Antonio atau Gio. Kehadiran sosok baru dalam kehidupannya pun tak luput dari perhatian publik. Bahkan, sebagian warganet mulai menghubung-hubungkan perubahan yang terjadi pada Sarwendah dengan kedekatannya bersama Gio. Lalu, apa kata Magvera mengenai peristiwa tersebut? Sebenarnya tuh kayak orang-orang yang katanya ngaku yang CEO itu katanya harusnya nggak usah ikut campur gitu, maksudnya nggak usah ikut campur karena dia bukan bapak kandungnya gitu, kasihan. Tapi berlagak sebagai bapak kandung. Kalau seperti itu nanti kasihan ke, maksudnya gini, kasihan ke anaknya. Kalau sekarang bolehlah mereka bilang seperti ini, tetap nanti ada perbedaan antara anak kandung dan anak tiri. Tapi memang Pasti itu akan terjadi. Kita bukan ahli nujum sih gitu loh. Jadi kalau mereka jadi atau tidaknya sih sebenarnya itu urusan mereka lah. Terserah. Cuman yang emak pikirin adalah jangan sampai memutuskan tali silaturahmi antara bapak dan anak, itu nggak boleh. Dosa besar bagi yang melakukannya, itu dosa besar. Jika menilik ke belakang, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah bermula dari beredarnya sebuah potongan video yang sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut, Sarwendah terlihat menyinggung soal nafkah senilai 200 juta rupiah yang disertai ucapan bernada keras. Cuplikan itulah yang kemudian memicu berbagai reaksi dan menjadi awal memanasnya hubungan keduanya di ruang publik. Merasa namanya ikut terseret dalam perbincangan, Ruben pun tak tinggal diam. Presenter yang dikenal jarang mengumbar persoalan pribadi itu akhirnya memberikan tanggapan atas video yang ramai diperbincangkan tersebut. Sejak saat itu, konflik keduanya semakin sering menjadi sorotan dan terus memunculkan babak-babak baru yang menyita perhatian publik. Situasi ini rupanya turut mengundang simpati dari Magvera. Sebagai sosok yang sudah lama mengenal Ruben, ia mengaku sedih melihat kondisi yang kini dihadapi kerabatnya tersebut. Menurut Magvera, Ruben merupakan pribadi yang selama ini banyak berkorban demi keluarga dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang-orang terdekatnya. Tak hanya itu, Magvera juga menilai Ruben memiliki peran besar dalam perjalanan karir Sarwendah. Emang nggak tega gitu, karena kok bisa sejahat itu ya sama mantan suami yang pernah memberikan citra yang baik buat dia. Karena citra citra baik di mata netizen itu nggak gampang. Untuk membuat orang itu melihat kita jadi orang baik itu nggak gampang. Semuanya pakai uang, pakai modal untuk menjadi lu dikenal orang sampai seluruh Indonesia kenal lu, itu semuanya pakai effort, pakai duit, pakai nama baik. Ruben punya nama baik, otomatis yang lainnya ngikut jadi baik gitu. Oh iya sama Ruben, oh siapanya Ruben? Istrinya Ruben. Oh siapa? Oh anaknya Ruben. Oh iya, pasti gitu. Otomatis kan numpang nama. Numpang nama itu kalau misalkan orang mau bayar mahal loh. Nggak murah. Emak tuh kesian sama Ruben dalam artian gini. Perjuangannya nggak diinget. Itu perjuangan loh. Untuk mencari uang 200 juta itu dia itu kerja untuk beberapa kali dan dia sisihkan buat istri dan anak. Itu udah niat baiknya dia sebagai seorang ayah dan mantan suami yang seharusnya itu biaya untuk anaknya ya. Untuk anaknya karena kan anak dipegang sama istri gitu kan. Jadi
gimana pun juga kalau mau lihat sebenarnya 200 juta itu kalaulah dihargai gitu, dihargai tanpa harus ngatain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.